Rezeki setiap anak itu berbeda. Pasti, anak ketiga mungkin mendapatkan rezeki lewat jalur prestasi. Anak kedua mungkin mendapatkan rezeki lewat hobi yang ia tekuni. Anak pertama, jangan bahas anak pertama deh. Dia lagi sibuk kerja, mencari rezeki biar bisa nambah-nambahin ongkos adik-adiknya ketika ngelamar kerja. Dan apakah kalian tahu doa yang sering terucap dalam hati anak pertama? Ya Tuhan, jangan persulit hidup adik-adikku. Aku tidak tega melihat mereka hidup sepertiku. Dulu ketika aku bolos sekolah, Bapak akan menghukumku dengan pukulan di bagian pahaku. Dulu ketika aku tidak sholat, Bapak akan mencambukku dengan cambukan gesper dari pinggangnya. Dulu ketika aku tidak mengaji, Bapak akan memecutku dengan pecutan selang air yang ada di halaman rumah. Seperti biasa, pahaku adalah bagian favorit Bapak untuk menghukumku. Dan dulu ketika aku tidak tidur siang, aku tidak akan diizinkan untuk bermain di malam hari, meskipun esok adalah hari libur sekolahku. Dan dulu, ini rasanya teramat sangat sakit. Aku benci bapakku, dan ini adalah hal yang paling menyebalkan. Dan sekarang, aku baru sadar bahwasanya itu adalah cara bapakku mendidik. Dan sekarang, aku baru sadar ada yang lebih sakit daripada cara bapakku mendidik. Ketika dokter bilang, kamu boleh mencium kening bapakmu untuk yang terakhir kalinya, tapi tolong, air matamu jangan sampai menetes. Dan sekarang, ada yang lebih sakit daripada cara bapakku mendidik ketika melihat tubuh ibu yang semakin kurus karena harus mengambil alih tanggung jawab bapak. Dan sekarang, aku tumbuh dewasa, bapak sudah tiada. Dan sekarang, aku selalu merasa iri. Aku selalu merasa dengki. Ini adalah hal yang paling aku benci ketika melihat temanku bisa mencium tangan bapaknya. Cara mendidik bapakku teramat sangat keras, tapi ia tidak kejam. Cara mendidik bapakku teramat sangat tegas, tapi ia tidak bengis. Dan sekeras apapun cara ia mendidik, ia tidak akan pernah berhenti untuk menafkahi. Memang aku disusui oleh ibu, tapi air susu ibu berasal dari keringat bapak. Dan Pak, cara mendidikmu di masa lalu menjadikan aku laki-laki yang kuat di masa sekarang. Pak, terima kasih atas didikanmu di masa lalu, dan terima kasih atas semua pengorbananmu, dan terima kasih atas semua dedikasimu. Dan Pak, aku sudah menjadi anak yang dewasa. Aku akan menjaga ibu, istrimu, dan aku sedikit demi sedikit sudah bisa mengambil alih tanggung jawabmu. Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Dan Pak, semoga engkau tenang di alam sana. Amin. Ada seorang ahli ibadah yang berkata, bergaulah dengan tukang parfum, niscaya kita akan bau parfum. Dan jangan bergaul dengan tukang sampah, kita pasti bakal bau sampah. Tapi faktanya, di saat kita sedang susah dan di saat kita sedang butuh sekali pertolongan, malah tukang sampah yang mereka anggap bau sampah yang menolong kita dengan ketulusan dan keikhlasan. Tukang parfum, dia tidak sempat menolong, dia sedang sibuk mencari pahala. Mudah-mudahan kalian mengerti bahasa langit ini. Tapi kalian gak ngerti gak apa-apa. Yang penting tetap sabar, santai, and still yoman. Gas wiwat. Sampai jumpa di tiang listrik terdekat. Astagfirullahaladzim. Kita jemput kawan dulu. Kawan satu sekolah yang ngabdi jadi ustad. Ya Allah. Ya Allah, kasihan banget ya Allah. Ya Allah. Pak Ustadz, kayak malu Ustadz. Kabarnya gimana Ustadz? Ya Allah. Ya Allah, jelek banget anjing Pak Ustadz. Kayak patah rut Ustadz. Cabut. Hilaliko.
kecil. Sunrise-an di depan laut, duduk sendirian, rokokan sambil mikir. Gue kangen banget sama masa lalu. Dulu pas masih di taman bermain, jam segini gue pasti lagi ngedengerin Al-Mahfuzat. Mansaro ala darbi wasola, manjadda wajada, man sobaro zofiro, man qalla sidquhu qalla sadiqu, jalis ahla sidqi wal wafai. Lanjut ngerapin buku, tiba-tiba ada iklan. Al-iklan, hazal iklan, dakwatul hudur ila akhina Muhammad Abdurrahman min fasul khomis ila diwani riaya halan. Itu suara dari toa pengasuhan, kedengarannya sampai jantung. Dak dikduk. Pasti pas nyampe pengasuhan deg-degan, ternyata bener aja gua ketahuan ngerokok jam 3 pagi. Sialan emang jasus. Ya Allah, kangen banget ya masa-masa kayak gitu. Tapi sekarang pas udah ngerasain hidup di luar, ya bener kata orang-orang dulu, kayak macan keluar kandang. Lupa semuanya tuh. Harah, gas wiwat, soina aman asoy dicerah. Ini menara salib. Ini menara masjid. Hubungan kita memang valid, tapi untuk hidup bersama harus ada hal yang paling ajaib. Masjid punya kubah, tapi apakah hubungan kita ujungnya harus berpisah? Gereja punya menara, tapi apakah harus pindah agama agar kita bisa hidup bersama? Sampai jumpa di tiang listrik terdekat. Gas, what? Nih gue sering lewat sini, cuman gue ngeliat monyet kasihan banget ya. Asli, demi Allah dah gue kayak iba, cuman kagak bisa nolong, gue nggak ngerti caranya. Ya Allah, tuh, beda. Halo Rega, kita tuh sampai nih. Ntar gue kasih roti dulu. Bang. Nih kita kasih makan dulu. Bismillah. Gue bingung, kagak bisa nolong, gue kagak ngerti binatang. Tapi dia hidup sama ya mukanya ya. Nyet monyet. Itu lu makan dulu tuh. Tuh, ini bau bangkai nih di sini. Coba kalau gue ngerti hewan ya. Ini apa artinya? Aduh. Yaudah nyet, gue balik dulu nyet ya. Gue langsung balik dah. Asli gue kagak tahu gimana caranya. Coba kalau gue ngerti binatang. Taunya sih dunia binatang. Nyet, gue balik dulu nyet. Oke nyet. Makanan yang enak itu lontong, yang bikin rileks itu pocong, tempat yang terkenang itu kobong. Pembenci akan selalu menggonggong, rambut gak apa-apa gondrong, yang penting jauhi sifat sombong. Manusia diciptakan dari tanah, alangkah asiknya untuk merendah, agar hidup menjadi berkah, agar matinya fisabilillah. Semakin tua semakin merunduk ilmu padi abangku. Jidat harus lebih rendah daripada pantat, ilmu sujud masku. Keadaan sudah mulai darurat, gas liwat. Sampai jumpa di tiang listrik terdekat. Gas, what? Garam tidak pernah nakal, tapi dia selalu kena cubit. Cabai gak pernah cari masalah, tapi dia selalu kena tumbuk. Gula dia selalu diam, tapi dia selalu kena aduk. Seperti itulah kehidupan. Sebaik apapun kita, sebenar apapun kita, pembenci akan selalu ada. Tapi jangan diambil pusing, tetap di jalan yang serius dan di jalan yang lurus. Jalan terus. Keadaan sudah mulai darurat, gas wiwat.
Sampai jumpa di tiang listrik terdekat.